Jepang, negeri matahari, selalu punya daya tarik yang luar biasa. Baik itu budayanya yang unik, teknologinya yang maju, atau ketertiban masyarakatnya yang bikin kita kagum. Tidak heran, banyak sekali warga Indonesia atau WNI yang memilih Jepang sebagai tujuan, baik untuk belajar, bekerja, atau sekadar hiburan. Namun, di balik semua keindahan dan harapan itu, belakangan ini ada satu isu yang cukup jadi sorotan. Perilaku WNI yang tinggal di Jepang. Ini bukan cerita soal keindahan atau kesuksesan, tetapi tentang isu yang belakangan ini cukup menjadi sorotan, yaitu perilaku warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Dan kita akan membahasnya dalam video berikut ini. Dulu, Jepang mungkin terasa jauh dan sulit dijangkau, tapi kini situasinya berbeda. Data menunjukkan jumlah WNI yang menetap di Jepang terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Penyebab WNI berdatangan ke Jepang beragam, seperti yang pertama peluang kerja. Banyak sektor yang butuh tenaga kerja, dari manufaktur, pertanian, hingga perhotelan. Gaji yang kompetitif dan jaminan sosial yang baik jadi daya tarik utama. Yang kedua, pendidikan berkualitas. Jepang punya universitas dan institusi pendidikan berkelas dunia. Yang ketiga itu program magang. Program Kensusei atau magang menjadi jalur populer bagi banyak anak muda Indonesia untuk mencari pengalaman dan keterampilan. Yang keempat, kualitas hidup. Keamanan, kebersihan, dan sistem transportasi yang efisien juga jadi nilai plus untuk tinggal di Jepang. Kehadiran WNI ini tentu saja membawa kontribusi positif bagi perekonomian Jepang, sekaligus menjadi jembatan budaya antar kedua negara. Tapi seperti koin, selalu ada dua sisi yang baik dan buruknya. Namun, di balik semua harapan itu, muncul beberapa laporan dan video yang menunjukkan permasalahan perilaku segelintir WNI yang dianggap meresahkan. Ini bukan tentang semua WNI, tapi ulah sebagian kecil ini bisa mencoreng nama baik Indonesia dan WNI secara keseluruhan. Beberapa isu yang sering muncul antara lain keramaian dan kebisingan. Di Jepang itu sangat menjunjung tinggi ketenangan dan ketertiban. Kumpul-kumpul dengan suara terlalu keras atau berkelompok di tempat umum bisa dianggap mengganggu. Yang kedua, kebersihan. Membuang sampah sembarangan atau meninggalkan bekas keramaian di tempat umum adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan budaya bersih di Jepang. Yang ketiga itu sikap di tempat umum. Terkadang cara berinteraksi, berbicara, atau berekspresi di ruang publik mungkin kurang sesuai dengan norma kesopanan Jepang yang cenderung lebih tenang dan safe. Yang keempat, perselisihan atau perkelahian. Meskipun jarang, insiden perselisihan antar oknum WNI yang sampai mengganggu ketertiban umum juga pernah terjadi. Perlu diingat, ini bukan berarti semua WNI berperilaku buruk. Justru banyak sekali WNI di Jepang yang berprestasi dan sangat menjaga nama baik bangsa. Tapi ulah segelintir oknum ini menjadi perhatian khusus. Lalu, apa dampaknya? Tentu saja, ini bisa menciptakan diskriminasi atau kecurigaan terhadap WNI secara umum. Kita jadi sulit mendapat kepercayaan, bahkan bisa menghambat peluang kerja atau studi bagi WNI lainnya di masa depan. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo sudah berjuang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo sudah berulang kali mengeluarkan imbauan dan peringatan tegas kepada seluruh WNI untuk selalu mematuhi hukum dan norma yang berlaku di Jepang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai WNI di Jepang. Kita adalah duta bangsa. Penting sekali untuk mematuhi semua hukum dan peraturan Jepang tanpa terkecuali. Menghormati adat istiadat, kebiasaan, dan norma masyarakat setempat. Menjaga sopan santun dan etika di ruang publik. Dan membawa nama baik Indonesia dengan perilaku yang positif. Fenomena ini adalah pengingat penting bagi kita semua, baik yang di Jepang maupun yang berencana ke sana, tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Share pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe untuk konten lainnya.